Pidana mati atau hukuman mati adalah salah satu jenis pidana pokok dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hukuman mati merupakan pidana pokok terberat disusul pidana penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan. Dan berikut ini adalah proses eksekusi hukuman mati di Indonesia dan peraturannya. Dasar hukum pidana mati menurut pasal 11 KUHP pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana. Kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana tersebut berdiri. Kendati demikian, ketentuan pasal 11 KUHP diubah dengan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan pengadilan umum dan militer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02/PNPS/1964, 3 kali 24 jam sebelum eksekusi, jaksa memberitahukan terpidana tentang rencana hukuman mati. Apabila terpidana hamil, maka hukuman mati dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Sebelum eksekusi, Kapolda membentuk regu tembak yang terdiri dari 1 bintara, 12 tamtama di bawah pimpinan seorang perwira. Sebuah regu tembak berasal dari Korps Brigade Mobil atau BRIMOB. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia seperti diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010. Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati. Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan. Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan 2 jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati. Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati 1 jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan. Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 meter sampai 10 meter dan kembali ke daerah persiapan. Kemudian, komandan pelaksana akan melaporkan kesiapan regunya kepada jaksa eksekutor. Jaksa eksekutor kemudian mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati. Setelah pemeriksaan selesai, jaksa eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada komandan pelaksana. Kemudian, komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 pucuk senjata api laras panjang dengan 3 butir peluru tajam dan 9 butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 butir peluru disaksikan oleh jaksa eksekutor. Jaksa eksekutor memerintahkan komandan regu 2 dengan anggota regunya yang membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol, lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut kecuali ditentukan lain oleh jaksa. Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 menit dengan didampingi seorang rohaniawan. Komandan regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam kecuali jika terpidana menolak. Dokter akan memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan. Kemudian dokter dan regu 2 menjauhkan diri dari terpidana. Komandan regu 2 melaporkan kepada jaksa eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati. Jaksa eksekutor kemudian memberikan tanda atau isyarat kepada komandan pelaksana untuk segera melaksanakan penembakan terhadap terpidana. Komandan pelaksana kemudian memberikan tanda atau isyarat kepada komandan regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana. Selanjutnya, komandan pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana. Komandan pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada regu penembak untuk membuka kunci senjata. Lalu, komandan pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak. Setelah penembakan selesai, komandan pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata. Setelah penembakan, komandan pelaksana, jaksa eksekutor, dan juga dokter memeriksa kondisi terpidana. Apabila dokter mengatakan terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, maka jaksa memerintahkan komandan pelaksana untuk melakukan penembakan pengakhir. Pelaksanaan hukuman mati dinyatakan selesai saat dokter tidak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan pada terpidana. Kemudian, komandan pelaksana pun melaporkan hasil penembakan kepada jaksa eksekutor. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.